Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Yolanda dari kelas 11 Tata Boga 1. Di sini saya mendapatkan tugas pendidikan agama Islam, yaitu menjelaskan apa yang sudah dibaca dari bab 7 dan bab 8. Pertama, saya akan menjelaskan dari bab 7 terlebih dahulu. Bab 7 sendiri bertema Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama ada pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Pertama, Nabi. Ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi itu adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Lalu yang kedua ada sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ada sifat wajib. Sifat wajib itu ada 4. Sifat-sifat wajib Rasul ada 4, yaitu as-sidiq, al-amanah, at-tabligh, dan al-fatanah. Al-sidiq memiliki arti Rasul selalu benar. Al-amanah memiliki arti Rasul dapat dipercaya. At-tabligh memiliki arti Rasul selalu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan al-fatanah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Yang kedua ada sifat mustahil. Sifat mustahil juga ada 4, yaitu al-kizib, al-khianah, al-kitman, dan al-baladah. Al-kizib memiliki arti Rasul itu bohong atau dusta. Itu tidak mungkin karena semua perkataan Rasul itu selalu benar. Yang kedua, al-khianah. Al-khianah itu Rasul itu khianat. Semua yang diamanatkan itu tidak mungkin karena semua yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti dilaksanakan. Yang ketiga ada al-kitman. Al-kitman itu Rasul menyembunyikan kebenaran. Yang keempat, yang terakhir ada al-baladah. Al-baladah itu mustahil Rasul itu bodoh, karena Rasul itu pasti pintar. Yang ketiga ada sifat jais. Sifat jais sendiri memiliki arti bahwa sifat jais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardu basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia seperti biasanya, seperti lapar, haus, sakit, tidur, sedih, atau senang, berkeluarga, dan sebagainya. Bahkan Rasul pun tetap meninggal sebagaimana makhluk hidup lainnya. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu yang pertama, ismatur Rasul adalah orang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltizamur Rasul adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadinya ataupun dari para musuhnya, Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya menyampaikan risalah, mengajak kepada tauhid, memberikan kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir, menunjukkan jalan yang lurus, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia, serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan yang terakhir sebagai hujah bagi manusia. Lalu yang terakhir ada hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul sebagai berikut. 1. Makin sempurna imannya. 2. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 3. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. 4. Memiliki teladan dalam hidupnya. 5. Mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. 6. Mengetahui hakikat bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Lalu lanjut ke bab 8. Bab 8 sendiri bertema menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Di sini pentingnya hormat
Pertama, pentingnya hormat dan patuh pada orang tua. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tuanya. Selain menyeru dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan hal apapun, Al-Quran juga menegaskan bahwa kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Lalu selanjutnya, pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu, pengetahuan, dan mendidik kita sehingga kita menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi pangkat atau kedudukan seseorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada seorang guru yang mendidiknya dahulu. Guru adalah pewaris Nabi. Karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, penempatan guru juga langsung sesudah kedudukan para nabi. Beliau menegaskan juga bahwa seseorang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di dalam kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri, ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sungguhnya ia telah memiliki pekerjaan yang terhormat dan sangat penting, maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Cara penghormatan terhadap guru sebagai berikut. 1. Mereka rendah hati terhadap gurunya, meskipun ilmunya sudah lebih banyak daripada gurunya. Kedua, mereka menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Yang ketiga, mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mereka memandang guru dengan penuh hormat dan takzim, memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Dengan menghormati guru, kita juga akan mendapat keuntungan, antara lain, 1. Ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan menjadi mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Ketiga, ilmu yang diperoleh oleh guru dan akan menjadi manfaat bagi orang lain. Keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ada juga cara berbakti kepada orang tua. Di antaranya, berbakti dengan melaksanakan nasihatnya. Yang kedua, merawat dan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Yang ketiga, merendah diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan. Yang keempat, rela berkorban untuk orang tuanya. Kelima, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Keenam, berbuat baik kepada orang tua. Beberapa hal yang dilakukan untuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal. Yang pertama, merawat jenazahnya dengan cara memandikan, mengafankan, menyalatkan, dan menguburkannya. Yang kedua, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak adam yang ditinggalnya, utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dan teman-teman dekatnya dan memuliakan teman-temannya kepada orang tuanya. 4. Melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua orang tua. 5. Mendoakan orang tua yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa orang tua kita. Dan terakhir, ada cara berbakti kepada guru. Cara berbakti kepada guru antara lain menghormati dan memuliakannya. Yang kedua, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Yang ketiga, tidak melawan, menipu atau membuka rahasia guru. Yang keempat, memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. Yang kelima, murid harus mengikuti sifat guru, baik akhlak, tinggi ilmu, dan keahlian, berwibawa, santun, dan penyayang. 6. Murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Yang ketujuh, menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. Yang kedelapan, bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru. Kesembilan, menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru.
Yang ke-10, sopan ketika berhadapan dengan guru. 11, tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan yang jelas. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Sekian yang dapat saya rangkum dari bab 7 dan bab 8. Kurang lebihnya, apabila ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.